Diperhatikan semuanya, duduk dengan tenang. Kalau kami tidak dimulai, tiketnya hanya satu. Jangan kami gunakan matanya, gunakan telinganya. Perhatian, perhatian. 21 akan segera dimulai. Kepada para penonton harap duduk di tempatnya, duduk di tempatnya. Sampai ke depan, duduk tempatnya ya. Tolong disimak baik-baik. Kita akan belajar tentang bullying, bully. Ya, kita tonton dulu. Perundungan. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Bra, tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Ini Tidak usah bersuara. Yang ditonton ini jangan bersuara. mobil kulit jeruk ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Ih, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gini doang, aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Dasar si Jono, orang yang tidak paham seni. Udah gitu suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Otto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Otto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang omongan. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Otto tetap menasihati Otto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Otto. Bahkan malah semakin parah karena Otto diam saja dan membiarkannya. Kribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Otto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Otto. Mereka berpikir Otto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Otto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke bu guru. Tapi
Ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor ke guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau Bu Guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. Keesokan harinya, Okto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke Bu Guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu Guru pun segera memanggil Jono dan Prengki. Jono, Prengki, ke ruang Ibu Guru sebentar ya. Waduh, nah apa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usil sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Okto sering tidak masuk sekolah. Ah, sepertinya iya Bu Guru. Setelah ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti, itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Ah, jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Prengki, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Prengki mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Prengki. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, Bu Guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Baik, sebelum lanjut satu film lagi, Bapak tanya tentang apa itu? Tentang apa? Membuli lainnya? Apa? Menjahili lagi? Apa? Perundungan lagi? Lagi. Tolong perhatikan ya. Misalkan deh, Bapak di kelas 1B duduk begini Bapak. Tahu-tahu Raka lewat pasti begini nih. Jatuh. Itu masuk bully apa tidak?
Ah, bully apa tidak? Besoknya lewat lagi, digigikan lagi, tebuk lagi, bully apa tidak? Bully ya, tapi mengapa masih ada yang melakukan itu di kelas? Temannya lewat disotok, itu namanya bully ya, paham ya? Bapak ulangi lagi, ada yang bilang gendeng, bully apa tidak itu? Ini gendeng nih, bully apa tidak? Nyampe di rumah dikirimin DWA itu gambar menakutkan ini, bully apa tidak itu? Main di halaman, main apa namanya itu? Ada pohon apa itu namanya? Dikejar, main banteng, mau ikut, aku mau ikut. Jangan ikut kamu sana. Boleh apa tidak itu? Tekan kain, boleh apa tidak? Oleh karena itu jangan dilakukan. Saya coba Yasdan, mana Yasdan? Loh, Yasdan ini sering di kelas. Pak, mau ditunjuk ya Pak? Sering ya, 1B ya. Temannya minum, cetar. Ya, temannya menulis coret. Itu namanya membuli. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kok nggak sepakat nih? Boleh apa tidak? Kalau tidak jangan dilakukan lagi. Kenapa Pak? Efeknya luar biasa. Sampai-sampai ada yang bunuh diri. Karena apa? Contoh ya, contoh. Ternyata rambutnya keriting. Sudah lewat, keriting, tak terima dalam hati. Lewat lagi, wahai keriting, lagi. Besoknya, jangan, si keriting lewat. Setiap hari begitu, selama setahun diempat. Karena yang congok itu orangnya besar, takut mengelawan, diem. Akhirnya apa? Ke kamar mandi bunuh diri kan? Itu namanya efek karena dibully. Pak, jangan Bapak ada atau tidak? Ada itu, bukan bully namanya. Cokot. Contoh ya, Ustazah siapa ini Ustaz? Ustazah Zumrah ditulis di tembok itu. Zumrah BKL siapa? Itu bully itu Ustazah ya. Pernah ya Ustaz ya dulu ya Pak Hilul ya. Waktu sekolah gitu. Zumrah BKL siapa? Udah nangis itu. Besoknya nggak mau sekolah. Kenapa nggak mau sekolah? Aku dijatuh cobrol kata itu. Zaman dulu ya. Itu model bully zaman dulu. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang itu malah lewat cyber itu. Lewat WA, lewat apa, dibully. Itu nggak boleh ya. Paham ya semuanya? Kenapa nggak boleh Pak? Efeknya luar biasa. Apa saja bully itu kita tonton lagi. Apa saja bully itu kita tonton ya. Ya sebentar dulu. Saya carikan dulu. Apakah bully itu? Nah ini jenis-jenisnya seperti apakah? Kita tonton lagi. Kita geser biar cepat ya. Ditonton ya. Apakah kamu sering membuli? Apa saja itu jenis-jenisnya? Diperhatikan. Nah ya, pengertiannya jenisnya apa saja? Nah coba saya stop dulu sebelum lanjut. Nah ini contohnya. Orangnya gendut, kampungan. Ada lagi nih, tangan begini itu. Apa itu maksudnya? Apa ini? Apa ini maksudnya? Nah itu membuli, itu nggak boleh. Ya, itu sama dengan kayak kampungan. Nggak boleh itu. Ya tangannya begini. Mudah-mudahan yang tangannya begini, Bapak doakan tangannya nggak bisa bergerak, awas. Begini terus aja tangannya. Aduh Pak, nggak bisa Pak. Aduh Pak. Diapain? Contoh lagi, jelek, hitam, wah nggak boleh. Itu namanya dalam bentuk bahasa, nggak boleh ya. Nangisan, apalagi itu nggak boleh. Jangan, ya karena itu adalah salah satu dari bully. Lanjut, ini bentuk verbal. Yang kedua adalah fisik, fisik ya. Nah ini fisik, Yasdan. Rangka lemot, kita tarik lampiran, sweat, pedul. Besoknya begitu lagi, itu namanya membuli.
Ya, paham ya semua? Fisik. Kita lanjutkan lagi. Nah ini kalau bahasa Madura tek kancae. Nora main, sini cek kancae tak jadi besek. Cocok. Ya. Kalau zaman dulu main rame-reman. Tuh main dam kau Nora. Kau main Nora. Apa boleh tapi jajan. Nah, lah nangis itu. Tangkanya main rame-reman itu sendirian ya. Itu namanya relasional. Ya. Lanjut. Nah ini lanjut ya, berikutnya adalah dampaknya seperti apa kalau sering dibully itu. Yang pertama adalah wah luar biasa itu. Yang paling barat ya, paling timur itu gambarnya apa? Gambarnya apa? Orang bunuh diri. Yang paling barat gambarnya apa? Apa? Nilainya jelek. Yang berikutnya gambarnya apa? Narkoba. Dan yang gambarnya tangannya begini, rambutnya jika apa itu? Emosian. Nanti kalau kamu sering membuli, nggak peduli kecil atau besar akan dilawan itu ya. Kita lanjutkan kembali. Itu dampaknya dan macam-macam. Nah ini, semakin tahun membuli itu semakin tinggi. Bayangkan nih. Semakin tahun semakin tinggi. Bagaimana cara mencegahnya? Kita lihat dulu. Tanamkan rasa percaya diri. Nah, nomor satu ya, harus pede. Contoh. Dirga ternyata gendut. Hei gendut, lawan enak gendut, badan sehat. Gitu ya. Hei keriting, enak keriting, biar minyak rambutnya nggak banyak. Itu. Ya jangan minder kamu. Apa? Kenapa? Hei kurus, enak aku langsing bukan kurus, gitu ya, paham ya? Jangan merasa karena dibully begitu, kamu merasa emosi, sudah ya, jangan diterima. Tanamkan percaya diri. Kemudian berikutnya, nah berikutnya ya. Satu dua. Subscribe now.